konsonan gabungan, satu suara dan dua suara. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya suaraku agak aneh karena lagi agak nggak enak badan karena di sini lumayan dingin cuacanya. Oke, ini ada anggota-anggota dari kelompok kami yang sudah berkontribusi dalam pembuatan PPT dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, di sini kita bahas tentang konsonan gabungan dulu. Nah, di konsonan gabungan itu sendiri itu terbagi jadi dua nih, yaitu konsonan ganda dua suara dan konsonan ganda satu suara. Konsonan gabungan itu singkatnya adalah dua konsonan yang bergabung. Dua konsonan jadi satu. Nah, itu dibagi dua, ada yang dua suara dan satu suara. Nah, dalam bahasa Thailand, konsonan ganda itu disebut akson, huap. Kemudian, ini perlu diingat untuk konsonan gabungan yang dua suara, itu untuk akson konsonan keduanya itu cuma ada 3 konsonan, yaitu rorua, wowen, sama loling. Ini kita lihat contohnya aja langsung ya. Nah, contohnya di sini. Ini ada rorua, loling, sama wowen. Nah, di rorua sendiri itu ada beberapa nih pasangan-pasangannya yang bisa dipasangin sama rorua, tapi si rorua-nya itu ada jadi konsonan keduanya gitu loh. Nah, yang bisa jadi apa aja sih? Itu ada kokai, ada hohai, di depannya ada hohwai juga, kemudian ada popa sama popan. Kemudian ada total juga. Nah, sedangkan untuk yang loling di sini itu cuma bisa dipasangkan sama kokai, hokai, sama hokwai doang. Sama hokai, kemudian sama popan, sama popa. Nah, kemudian yang wowen itu cuma bisa dipasangin sama kokai, hokai, sama hokwai. Jadi bisa dilihat nih perbedaannya. Kalau rorua itu intinya yang KH, PH sama KKH sama yang P sama yang T itu bisa semua tuh. Kalau yang loling bisanya cuma yang KKH sama PH doang. Kalau wowen cuma bisa K sama KKH doang. Itu sama total sama popan nggak bisa tuh wowen. Nah, ini bisa diinget-inget atau di screenshot mungkin pasang-pasangannya. Kemudian bisa dilanjut. Kita lihat. Nah, contohnya gimana sih? Ini contoh dari masing-masing ininya aja ya. Dari misalnya, ini ada rorua. Rorua itu kan tadi sudah dibilang bahwa bisa dipasangkan sama hokwai. Nah, ini hokwainya di depan, terus ada rorua sama sarau. Nah, dibacanya jadi hru. Karena ini konsonan ganda dua suara, jadi kenapa dia dikatain dua suara? Karena emang dari dua konsonan itu tetap berbunyi gitu loh. Karena di sini tuh kan ada hokwai sama rorua, tapi tetap dibacanya kru. Suara siang, suara hokai sama rorua-nya itu masih ada di situ, masih kedengeran gitu. Makanya itu dinamain konsonan ganda dua suara, karena nggak ada konsonan yang hilang gitu suaranya.
masih dibaca dua-duanya. Gitu. Kemudian kita ke contoh yang berikutnya, ada loling, itu dipasangin sama popa, popa. Jadi ada contohnya itu kata pla, popa, loling sama salah a. Dan di situ kan dari kata pla itu popla sama lolingnya tuh masih kedengeran. Kata huruf P sama L-nya tuh masih kedengeran gitu, nggak ada yang hilang, nggak jadi pa atau lah gitu, tetap pla. Kemudian ke contoh yang berikutnya ada wowen. Di sini dipasangin sama hokwai. Dari kata huai sendiri bisa dilihat ya, masih ada KH dan W-nya juga tetap dibacanya huai. Nggak ada konsonan yang hilang gitu. Kedua konsonannya masih dibaca. Itulah konsonan ganda dua suara. Kemudian ini konsonan ganda satu suara. Nah, bedanya apa sih sama konsonan ganda dua suara? Mari kita lihat. Firohma. Nah, bedanya kalau yang konsonan ganda satu suara ini, konsonannya sama terdiri dari dua konsonan, tapi dia membentuk satu kesatuan. Dibacanya tuh kayak cuma satu konsonan doang gitu loh, kayak lebur jadi satu konsonan. Padahal dia terdiri dari dua konsonan. Beda sama yang konsonan ganda dua suara, yang tadi kan kalau misalnya ada dua konsonan tuh, tapi konsonan dua-duanya masih tetap kebaca dengan jelas. Tapi yang konsonan ganda satu suara ini, dia jadi satu, kayak melebur gitu ibaratnya. Nah, konsonan ganda satu suara itu biasa disebut juga sebagai akson huap maite gitu. Contohnya gimana sih? Nah, ini ada beberapa contohnya untuk yang diletakkan di akhir suku kata. Dulu. Ya, ada beberapa contohnya, ini ada 3 contoh untuk yang di akhir suku kata ya. Ada totahan sama rorea, itu dibacanya T. Kemudian ada totau sama rorea, dibacanya T. Kemudian ada kokai sama rorea, dibacanya K. Di sini ada sedikit penjelasan ya untuk konsonan gabungan satu suara yang dia ada di akhir, kayak contoh yang disebutin ini. Di situ kan di akhirnya tuh ada rorea tuh. Jadi kalau misalnya kita nemu kata yang di akhir suku katanya itu ada konsonan, kemudian terus ketemu roreanya itu jadi hilang gitu ibaratnya. Di sini kan bisa dilihat nih, semut, contohnya yang pertama itu ada semut, tapi dibacanya tuh samut doang. Dia nggak dibaca samuter apa sabutar gitu kan. Karena roreanya itu ya hilang. Dia nggak kebaca. Dia dibacanya sampai semut, sampai totahan doang. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, mit, itu juga dibacanya sampai totau doang, dan roreanya itu dia nggak dibaca. Begitupun juga dengan contoh yang ketiga, jak. Dan di situ roreanya juga nggak dibaca, cuma sampai kokai doang. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pi. Kemudian
Ya, kasih. Kemudian untuk konsonan gabungan satu suara yang diletakkan di awal suku kata, ini ada contohnya. Kemudian contoh-contoh penggabungan aksor-aksornya sama contoh katanya. Di sini yang pertama kita bisa lihat ada cocan sama rorea, tapi dia jadi C. Kita lihat nih contohnya. Ini kok hilang ya, Pirohmah. Nah. Nah, ini bisa kita lihat contohnya kayak kalau misalnya orang Thailand ngomong cingoh, kan di situ tulisannya cocan, rorea, sarai, sama ngongu. Sebenarnya tulisan ibaratnya kalau misalnya orang Indonesia bilangnya jering, kalau orang Indonesia pasti bacanya jering gitu, tapi dia dibacanya cing karena si cocan sama roreanya itu dibacanya jadi c, makanya dibacanya cing. Cingoh, cing dih, gitu. Kalau orang Thailand ngomongnya gitu kan. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Ini ada soso sama rorea. Dibacanya jadi S. Di contohnya, kita lihat ada soso, rorea, sama sarai. Dibacanya sai. Dia si roreanya itu di belakang hilang apa ya? Melebur lah ibaratnya, karena di sini menurut ketentuannya juga soso sama rorea itu dibacanya S gitu. Jadi si dia ibaratnya apa ya? Melebur gitulah jadi satu, tetap dibacanya sai, bukan serai atau sair gitu, sai. Kemudian contoh yang ketiga, ini ada sosala sama rorea. Dibacanya juga S. Jadi di contohnya, kita lihat di contohnya, ini ada sosala sama rorea sama sarai, itu dibacanya si, bukan sri, gitu ibaratnya. Kalau orang Thailand nggak terlalu baca R sih mungkin karena ya. Jadi dibacanya si. Mohon maaf kalau misalnya nadanya kurang tepat atau gimana ya, karena saya juga masih belajar gitu. Tapi intinya di situ R-nya, roreanya itu jadi nggak kebaca karena si sosara sama roreanya sudah kayak bergabung menjadi S gitu. Suaranya jadi si doang yang keluar, nggak dibaca Sri. Kemudian di contoh yang berikutnya, ini ada sosea sama rorea di kata sang. Sini ada sosea, rorea, sama saraa, sama ngongu. Itu mungkin bisa aja dibacanya serang kan. Tapi di sini menurut ketentuannya sosea sama rorea itu dibacanya S. Jadi meskipun di situ ada roreanya, tetap dibacanya sang karena mereka bergabung dan menjadi S gitu. Jadi dibacanya sang. Oke. Untuk berikutnya ini ada totahan sama rorea. Tapi di sini untuk totahan sama rorea itu ada dua kemungkinan gitu. Bisa dia bergabung menjadi S, tapi bisa juga jadi kayak TH gitu. Di sini contoh yang totahan sama rorea jadi S itu ada sap. Nah, meskipun di sini kalian mungkin agak bingung ya, kayak yang lain kan ada sosea, soso, tetapi jadi S gitu, masih wajar gitu. Mungkin di sini kayak di sini kan T sama R gitu, jadi S, udah terima aja ketentuannya kayak gitu kayaknya. Karena di sini ketentuannya ngomong kayak gitu, jadi di sini totahan sama rorea meskipun di situ nggak ada unsur-unsur huruf S-nya, tapi dibacanya S gitu, sap.
Untuk kemungkinan yang berikutnya, di sini totahan sama rorua juga bisa jadi TH. Atau di sini contohnya itu ada kata to. To. Nah, di sini jadi suaranya tuh TH doang gitu, nggak ada, bukan tro atau tor, tapi to gitu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, di sini juga ada penjelasan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, konsonan ganda akhiran atau double final consonant adalah sebuah kombinasi dari dua konsonan tunggal yang letaknya di akhir suku kata. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kombinasi ini menghasilkan pengecualian dalam pengucapan suku kata tersebut. Kombinasinya yaitu jika dalam konsonan ganda terdapat konsonan rorua sebagai konsonan keduanya, maka konsonan tersebut tidak terbaca atau silent. Seperti tadi yang sudah ada contohnya itu ya. Jadi mana kalau misalnya konsonan terus ketemu rorua nih di belakangnya di akhir suku katanya, si roruanya itu jadi silent, jadi gak kebaca gitu. Boleh next. Nah, di sini juga yang sudah saya jelaskan tadi, konsonan ganda tak sejati atau false cluster adalah kombinasi dari dua konsonan tunggal yang dianggap dan dibaca sebagai satu bunyi konsonan tunggal. Jadi ibaratnya dari dua konsonan itu kayak lebur jadi satu gitu. Kebacanya tuh kayak satu konsonan, tapi tulisannya memang terdiri dari dua konsonan gitu. Oke, di sini kita ke penjelasan berikutnya, ke topik berikutnya, yaitu tentang final konsonan atau konsonan akhir. Final konsonan atau konsonan akhir itu apa sih? Jadi, final konsonan itu konsonan yang ada di akhir suku kata. Contohnya di sini, sir atau sir, apalah itu dibacanya ya. Tapi di situ, itu kan satu suku kata tuh. Tahu kan suku kata itu apa? Misalnya namaku Melani. Suku katanya ya me, la, sama ni. Gitu. Tapi di sini kalau nama sebentar ya guys. Halo, apa suaraku masih kedengeran? Masih. Maaf, bentar ini. Oke, baik, Pinisa. Iya, Pi. Oke, Pi Melani masih mau lanjut? Kayaknya dia ada kendala sedikit mungkin, Pi. Coba tunggu dulu sebentar ya. Halo? Oke, ya.
Maaf Bagus. tadi keluar tiba-tiba. Iya, nggak Oke. apa-apa, boleh. Ya, boleh dilanjut nih, silahkan. Kemudian ini tentang konsonan akhir ya, atau final konsonan. Ini huruf-huruf yang apa ya, akhirnya itu dibacanya ini gitu, kayak misalnya P. Huruf-huruf apa aja sih yang dibacanya itu untuk di akhiran itu jadi P. Di sini ada Boy by Mai, ada Popa, ada Popan, ada Popan, ada Posampau dan sebagainya. Di situ juga ada yang dibaca huruf T ketika itu ada di akhir, ada Dodek, ada Cocan, ada Sosang, ada Soso dan sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya di tabel akson itu juga ada biasanya di akhirnya itu bakal dibaca apa gitu. Di sini ada contoh-contohnya doang ya. Kayak misalnya yang misalnya di akhirnya dibaca K itu ada kokai, hohai, hohuai, sama horakang gitu. Kemudian yang dibaca M di akhir itu ada moma. Yang dibaca N. Nah, ini juga yang dibaca N biasanya ada yang apa ya? Kadang-kadang kok gini gitu, kenapa dibaca N gitu. Tapi memang ketentuannya kayak gitu. Di sini ada nonu, ada yoying, tapi dia dibacanya N gitu. Terus ada nonen, itu juga di akhir dibacanya N. Terus rorea, ini juga kalau misalnya dia di akhir nah, rorea ini kalau misalnya dia di akhir suku kata itu juga dibacanya jadi N. Loling juga kalau misalnya dari suku kata jadi N gitu. Ini memang perlu diingat sih. Karena apa ya, beberapa gampangnya gini. Kalau misalnya huruf-huruf yang suaranya itu T sama S, itu pasti akhirannya jadi T. Kalau misalnya huruf yang suaranya B, P, atau F, itu kalau di akhir jadi P. Gitu. Kalau K, ya pasti K lah ya. Kalau M, ya cuma ada satu M. Nah, N juga biasanya huruf-huruf yang dia dibaca N, dibaca R, dan juga dibaca L, itu jadi N kalau di akhir. Kemudian ngongu tetap dibaca N, wowen juga tetap dibaca W, kemudian yoyak juga tetap dibaca Y. Itu sih. Mungkin yang sering terkecoh itu ini sih, yang T sama N. Karena di T itu ada beberapa S, ada sosua, ada sorusis, ada sosala gitu. Tapi yang SS ini kalau di akhir kata dia dibaca T. Gitu. Bisa diingat ya. Jadi huruf-huruf yang suaranya itu B, P, F itu dibacanya T kalau di akhir. Kalau T itu ada huruf-huruf yang T sendiri, kemudian kayak C, D, F, itu jadi T kalau di akhir suku kata. Dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Mari kita lihat contohnya aja. Oh, ini
ada catatan ada 8 suara dalam final konsonan, yaitu ada P, T, K, M, N, G, kemudian W dan juga Y. Tapi P, T, K di sini itu masuk suara mati, kemudian M, N, G, W, Y itu termasuk suara hidup. Gitu. Mari kita lihat contohnya aja. Di sini contoh dari suara mati itu ada pap. Di sini ada po sama pau, ada salah a sama popan. Itu dibaca pap. Di sini yang jadi akhirannya itu popan ya. Karena dia termasuknya dibacanya P atau PH itu seperti ketentuan yang di atas, jadinya dibaca P untuk di akhir suku kata. Jadi dibacanya pub. Kemudian contoh berikutnya itu ada akad. Nah, untuk kata ini sendiri itu untuk akhiran suku katanya ada di kat-nya ini, di suku kata keduanya. Di sini ada salah kan di akhirnya, tapi itu dibacanya T, seperti ketentuan yang di atas. Akson-akson yang bunyinya itu S, kalau di akhir suku kata dia jadi T bunyinya, gitu. Jadi ini dibacanya bukan akas, tapi akad. Kemudian, untuk contoh berikutnya ini contoh di suara hidup ya. Dari contoh yang tadi ketentuan yang di atas itu suara hidup ada yang suaranya M, N, NG, dan di sini contohnya itu yang suaranya N. Nah, dari kata bon itu ada bobai mai, salah o, kemudian loling. Nah, di akhirnya ini ada loling kan. Seperti ketentuan yang di atas, loling itu masuknya kalau misalnya di akhir itu jadi akhiran N. Jadi dibacanya bon. Gitu. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan penjelasan. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Tunggu dulu, jangan sesi pertanyaan dulu. PJ mau ngejelasin sedikit biar lebih detail ya. Kita ulang sedikit dari penjelasannya PJ. Maaf ya, PJ. Nggak usah diulang. Udah bagus, sudah jelas banget tadi. Terima kasih Pi Melani untuk penjelasannya tadi udah bagus banget, udah lengkap banget. Mohon untuk Piroma saya izin share screen, mungkin share screen ya, boleh di unshare screen terlebih dahulu ya. Tadi yang disampaikan oleh Melani itu benar banget tentang kategori konsonan ganda 2 suara dan juga 1 suara, kemudian tadi tentang kategori final konsonan, itu semuanya sudah lengkap dijelaskan dan juga dijelaskan secara baik juga. Terima kasih Melani sudah membantu kita untuk menjelaskan kategori konsonan dan juga final konsonan tadi. Saya di sini hanya menambahkan ulang ya, penjelasannya itu sudah lengkap jadi nggak perlu dijelaskan ulang. Saya cuma menambahkan saja dari pertanyaan sebelumnya aja sih, saya izin jawab aja karena kebetulan pembahasannya adalah final konsonan. Pertanyaannya yang tadi adalah ada beberapa kategori konsonan yang di akhirnya itu tidak ada kategori bunyinya gitu. Jadi seperti contohnya fofa dan juga fopeng. Nah, konsonan ini memang tidak ada di kategori bunyi di akhirnya. Dan benar sekali dia tidak ada di bagian kategori konsonan akhiran. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, di kategori konsonan akhiran itu tidak ada sama sekali si konsonan pha dan juga popeng. Itu tidak ada. Adanya popan dan juga fofan. Jadi memang
Fofa dan juga Fofhan itu tidak ada sebagai kategori konsonan akhiran. Kemudian selain itu konsonan Hohib juga tidak ada sebagai kategori konsonan akhiran. Kemudian konsonan Choching juga tidak ada sebagai kategori konsonan akhiran. Kemudian berikutnya adalah konsonan Choche, itu harusnya tidak ada, tapi di sini kita lihat ada ya sebagai T. Oke, nggak apa-apa. Ya, kemudian kategori lainnya juga yang tidak memiliki bunyi di akhir suku kata, ya hanya itu saja mungkin ya. Di bagian Choching tadi juga ada yang dia tidak memiliki bunyi di akhir suku kata. Ya, Choche ini harusnya tidak ada di akhir suku kata. Dulu ada, sekarang itu udah kosakatanya sudah berubah karena bahasa itu kan berkembang ya. Tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut di sini. Ya, yang di sini semuanya memiliki bunyi konsonan ketika berada di akhir. Kemudian kalau misalnya tadi ada yang bingung, kenapa ada sebelum garis miring, kemudian setelah garis miring. Nah, sebelum garis miring ini adalah bunyi konsonan ketika dia berada di awal sukata. Seperti cocan, ketika diletakkan di awal sukata bunyinya lah ce. Tetapi ketika dia diletakkan di akhir suku kata, seperti yang dijelaskan oleh Vimelani tadi, cocan itu menghasilkan pembacaan bunyi T. Jadi konsonan-konsonan ini ketika posisinya berada di akhir sukata, dia dibaca dengan bunyi T. Oke, kemudian ini juga konsonan-konsonan yang dibaca dengan bunyi M, N, W, Y itu di akhir suku kata. Itu adalah konsonan-konsonannya. Secara garis besar, seperti dijelaskan tadi, konsonan itu dibagi jadi dua kategori, akhiran hidup atau suara mati dan juga suara hidup. Jadi yang masuk kategori adalah suara mati, semua konsonan yang di akhir suku kata menghasilkan bunyi P, T, K. Jadi ini semuanya masuk kepada kategori final konsonan mati. Konsonan yang di akhir suku kata menghasilkan M, N, N, G, W, Y itu masuk kategori konsonan akhiran hidup. Seperti ini contohnya adalah loling di akhir suku kata bunyi N. N itu masuk kategori bunyi akhiran hidup. Sedangkan contohnya phap atau akad itu masuk kepada kategori akhiran mati. Jadi sosala di sini kita tidak bacanya akas dengan bunyi S, tapi akad dengan bunyi T. Kenapa? Karena ketika sosala di akhir sukata bunyinya berubah menjadi bunyi T. Oke, itu untuk final konsonan ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa final konsonan itu adalah konsonan di akhir suku kata. Pembahasannya suku kata, bukan di akhir kata ya, di akhir suku kata. Kalau misalnya kata tersebut satu suku kata ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada beberapa kata terdiri dari beberapa suku kata itu harus diperhatikan. Oke, itu untuk final konsonan tadi seperti yang dijelaskan. Kemudian tadi untuk konsonan ganda ini juga benar semuanya sama kategorinya. Beberapa konsonan ini ketika kita letakkan di awal suku kata dia hanya akan menghasilkan bunyi aja, bunyi satu aja. Jadi di sini roreanya tidak perlu dibacakan. Kemudian juga ada final konsonan satu suara yang diletakkan di akhir suku kata. Jadi di sini ini kan letaknya adalah di akhir. Ya tidak ada konsonan lain setelah kategori konsonan ini. Artinya mereka sebagai final konsonan. Nah, ketika kita ketemukan totahan rore di akhir suku kata ya dibaca dengan bunyi T. Begitu juga dengan kategori-kategori lainnya. Oke, kemudian juga untuk dua suara juga benar. Dua suara itu adalah konsonan yang digabung dan menghasilkan kategorinya adalah dua bunyi. Jadi karena dia terdiri dari dua konsonan, dia menghasilkan bunyi-bunyi daripada konsonan itu. Jadi hokwai rorea, H dan juga R. Jadi keduanya dibaca. Kalau misalnya konsonan ganda satu suara, dua konsonan digabung hanya menghasilkan satu bunyi. Kemudian kalau konsonan ganda dua suara, konsonan gabungan digabung dua yang menghasilkan bunyi kedua-duanya. Tinggal ditambah vokalnya. Hokwai rorea, bunyi K dibaca, bunyi R dibaca, tambah U. Kru. Jadi tidak perlu kita tambahkan vokal setelah konsonan hokwai. Jadi tidak ada keru, seperti itu tidak ada. Tapi bunyi K dan juga R digabung. Oke, dan ini adalah yang masuk ke dalam kategori konsonan ganda dua suara ya, baik itu yang diikuti dengan rorea, loling ataupun wowen. Oke, semua penjelasan sudah bagus dan juga ya saya kembalikan kepada Vinisa, silahkan. Oke, terima kasih Piji untuk penambahan detailnya ya kita sebut ya. Dan untuk Pi Melani bisa dilanjut mungkin atau yang lain mau langsung tanya sama Pi Melani nih. Boleh kita tanyakan aja apapun itu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Maaf sebelumnya. Aku tadi keluar sendiri tuh karena ada ini kan ditelepon sama anak-anak kayak kelompok gitu di fakultas. Jadi kemungkinan aku bisa leave. Bisa gak ya? Soalnya kayaknya ngerjain laprak gitu. Kita mau diskusi gitulah untuk deadline-nya besok.
Oke. Oke, kalau kayak gitu Pi Mungkin bisa Melani. diwakilkan sama anggota-anggotaku, Pipi, Nono, Nong Nong, Oke. Oke. grup-grup. Ya, baik, ya tidak apa-apa. Terima kasih Pi Melani untuk malam hari ini. Penjelasannya juga sudah sangat bagus sekali membantu kita untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang kategori materi kita pada malam hari ini. Terima kasih Pi Melani dan ya boleh live dan boleh lanjut untuk kegiatan berikutnya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Terima kasih Pi Melani. Selamat malam. Selamat malam. Makasih, apapun Kak. Selamat malam. Sawadee-khap. Kak. Oke. Ya, mungkin Finisa ada teman-teman yang lain yang mungkin mau naik atau Finisa juga boleh mewakilkannya untuk kategori berikutnya. Sesi tanya jawab. Silakan Finisa. Silakan yang mau bertanya bisa angkat tangannya. Pi Nandita, halo Pi, boleh bergabung dengan kita? Silakan Pi. Halo Pi, aku Halo. mau tanya yang masih belum maksud dari suara mati sama suara hidup itu maksudnya apa ya? Oke, baik. Saya boleh langsung jawab Finisa? Silakan Pi. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Apa sih maksud dari kategori final konsonan hidup atau final konsonan mati atau suara hidup atau suara mati? Nah, sebenarnya kembali lagi ya kepada kategori penentuan nada. Jadi dalam penentuan nada nantinya syaratnya adalah kita harus tahu final konsonan tersebut masuk ke dalam kategori final konsonan hidup atau mati. Jadi final konsonan hidup itu adalah bunyi suatu konsonan ketika di akhir suku kata yang bunyinya tidak dapat didengungkan. Sedangkan bunyi konsonan akhiran hidup adalah konsonan ketika berada di akhir suku kata yang bunyinya itu dapat didengungkan. Bunyi konsonan akhiran mati adalah bunyi kata, yaitu adalah yang kalau di akhir itu ada bunyi konsonan P, T, atau K. Nah, itu dimasuk kategori sebagai kategori final konsonan mati. Kita contohkan kategorinya adalah kita ambil satu kata dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, yaitu kita ambil kata katak. Nah, di dalam kata katak terdiri dari dua suku kata, yaitu kata ka dan juga kata tak. Yang memiliki konsonan akhiran di sini adalah K sebagai final konsonan. Karena di sini adalah final konsonannya K, artinya ini adalah final konsonan mati yang bunyinya suaranya suara mati. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan kata tak, itu ketika bunyi K di akhir itu pita suara kita itu langsung selesai mengucapkan bunyinya tak, tak. Seperti itu. Tidak bisa kita lanjutkan lagi. Tidak bisa kita dengungkan. Berbeda kalau misalnya dia kategorinya konsonan akhiran hidup. Salah satunya kita ambil adalah N. Kalau misalnya kata N, kita ambil satu suku kata, yaitu adalah kata makan. Kita ambil suku kata yang ada N-nya adalah kan. Jadi kalau misalnya bunyinya N, itu bunyinya bisa kita dengungkan. Kan. Jadi bunyinya masih bisa dipanjangkan selagi nafas kita masih ada gitu. Jadi kalau misalnya tak, itu mau kita mau sebanyak apapun lagi nafas kita, kalau udah K, P, dan T di akhir suku kata itu kita nggak bisa dengungkan lagi. Sedangkan kalau M, N, N, G, Y, dan juga W itu bisa kita panjangkan. Makan, malam, gunung, seperti itu. Oke? Jadi itu yang dimaksud dengan hidup dan juga mati. Nah, fungsi pengkategorian kenapa harus dikategorikan sebagai silabel hidup atau konsonan akhiran hidup atau konsonan akhiran mati, itu difungsikan nanti untuk penentuan nada. Jadi nanti dalam penentuan nada kita harus tahu konsonan apa saja yang masuk kategori final konsonan hidup dan konsonan apa saja yang masuk kategori konsonan final konsonan akhiran mati, mati dan juga hidup. Jadi jangan salah mengkategorikan. Kalau misalnya dia ternyata masuk kategori final konsonan hidup, tapi dalam penentuan nada kita kategorikan dia mati, maka penentuan nadanya akan salah, nada bacanya akan salah. Maka ketika nada baca salah, kemungkinan besar maknanya juga salah atau tidak memiliki makna sama sekali. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Piji untuk penjelasannya. Gimana, Pi? Sudah jelas dengan pertanyaannya dan jawaban dari Piji? Sudah jelas Pi, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Mungkin ada yang masih belum dimengerti. Oh, oke. Ada yang bertanya, Pi. Sebentar saya bacakan ya, Pi. Pi izin bertanya. Untuk membedakan totahan rorea dibaca sebagai S dan totahan rorea sebagai TH, itu adakah tata cara tersendiri atau kita harus menghafal dari vocabulary?
saya izin menjawab sedikit ya. Untuk lebih detailnya mungkin Pizi nanti bisa tolong tambahin ya, Pi ya. Jadi untuk TR sebagai TH dan TR sebagai S itu caranya itu kita harus lihat kalimatnya gitu loh. Karena selain dari kalimat itu kita nggak bakal bisa bedain. Ya benar sih, kita harus tahu vocabulary-nya yang paling benar. Begitu aja dari saya. Pizi boleh ditambahkan, silakan Pi. Ya, benar banget seperti tadi Pinisa. Jadi kalau misalnya memang untuk mengetahui kapan torahan dan juga rorea yang dibaca dengan bunyi S dan juga dibaca dengan bunyi H, itu memang kita harus hafal daripada vocabulary-nya atau daripada kategori kosakatanya. Itu adalah memang satu-satunya cara. Karena memang dalam kategori bahasa Thailand sendiri, itu tidak ada penjelasan kapan torahan dan juga rorea akan dibaca dengan bunyi S, kapan torahan dan juga rorea itu akan dibaca dengan bunyi T gitu. Jadi tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi benar-benar satu-satunya cara kita adalah dengan memahaminya dari kategori vocabulary-nya. Nah, kalau misalnya di dalam bahasa Thailand itu mereka cuma menjelaskan aja bahwa totahan rorea yang ada totahan roreanya yang dibaca dengan bunyi S itu cuma ada di kata-kata ini gitu, atau yang dibaca dengan bunyi T-nya itu ada di kata-kata ini gitu. Jadi hanya dijelaskan seperti itu saja, tidak dijelaskan alasannya kenapa gitu. Tapi karena zaman kita sekarang udah canggih, jadi walaupun kita ketemu totahan rorea, kita bingung bacanya apa, kemudian kita nggak ada teman Thailand yang bisa bacanya, itu gampang kita manfaatin Google Translate aja gitu. Misalnya kita ketemu totahan rorea, misalnya contohnya seperti ini. Totahan rorea sara ayoyak. Nah, bagaimana pembacaannya totahan rorea sara ayoyak ini? Apakah ini dibaca dengan bunyi S totahan roreanya atau dibaca dengan bunyi H? Cara pembedaannya kita tulis saja di sini, kita copy aja, ya kita tinggal dengarkan aja. Sai. 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 Nah, jadi pada kata ini totahan roreanya dibaca dengan bunyi S, jadi bacanya sai. Jadi bisa kita tahu, oh kata ini totahan roreanya dibaca dengan bunyi S gitu. Atau misalnya kita cari kategori lainnya seperti dicontohkan tadi pada kategori ini. To. To. Jadi kita bisa To. ya, kita bisa ketahui bahwa pada kata ini totahan roreanya dibacanya dengan bunyi T seperti itu, to. Jadi satu-satunya cara kita adalah dengan menggunakan Google Translate seperti ini. Ya, jadi tinggal di-copy, kemudian dimasukkan, ya kita dengarkan. Oh, jadi kalau misalnya kita tahu, oh kata ini totahan roreanya dibaca dengan bunyi S. Nah, sebenarnya ada sih, saya pernah diskusi dengan guru bahasa Thailand juga, orang Thailand, kemudian dia juga guru bahasa Thailand untuk penutur asing juga ya, secara internasional. Dia menyampaikan teori bahwa kalau misalnya dia ada konsonan akhirannya itu dibaca S, kalau nggak ada konsonan akhirannya itu dibaca dengan bunyi H. Pada kata yang kita contohkan tadi itu memang masuk akal, tapi pada kategori lain itu tidak sesuai dengan teorinya. Jadi benar-benar nggak ada. Contohnya pada ini kita bacanya harusnya adalah Sai. 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 Nah, kalau misalnya secara teori dia, ini kan nggak ada konsonan akhiran ya, jadi harusnya dibacanya dengan bunyi thai, tapi aslinya kita bacanya sai dengan bunyi S. Jadi memang benar-benar kita harus lihat vocabulary-nya. Kalau misalnya kita memang nggak hafal vocabulary-nya, kita bisa pakai bantuan Google Translate. Gitu aja sih untuk mengatasi sementaranya. Oke, terima kasih Piji untuk penjelasannya. Gimana Pi? Sudah bisa dapat dipahami atau mungkin ada pertanyaan lain dari Pi atau dari yang lain? Boleh, silakan. Iya, ada yang komen. Dia bilang bantu jawab. Kalau akhiran final konsonan biasa S. Kalau dipakai TH itu akhirnya vokal, tapi harus dibedah juga. Maksudnya gimana ya? Ya, itu tadi seperti yang saya jelaskan, sebenarnya ada teori yang mengatakan bahwa kalau misalnya dia memiliki final konsonan, itu pasti dibaca dengan bunyi S gitu ya, konsonan totahan roreanya. Tapi kalau misalnya dia diikuti dengan kategori vokal, itu biasanya dibaca dengan bunyi T, tapi benar ada pembedahannya terlebih dahulu. Tapi karena kita kan nggak mau pusing gitu ya, jadi kita manfaatin Google Translate aja lah, seperti itu, untuk bantu bacanya. Itu yang disampaikan tadi benar. Oke, udah jelas ya di bagian sini ya. Oke, Pi, terima kasih atas penjelasannya.
Oke, sama-sama. Terima kasih juga untuk pertanyaannya, Pi Lili. Gimana? Yang lain ada lagi nggak pertanyaan apa gitu? Mungkin ganggu nih, kita belum ngerti gitu. Di bagian-bagian tertentu silakan angkat tangannya ya. Udah nggak ada yang angkat tangan, Pi. Mungkin udah pada paham. Ya, mungkin sudah dapat difahami secara keseluruhan ya untuk pembahasan kita pada